sinar kemuliaan Tuhan di tempat ini. Ada Tuhan Yesus di tempat ini. Kami merasakan hadirat Tuhan yang cukup kuat di tempat ini. Dialah Tuhan kami pada malam hari ini. Sore menjelang malam ini Tuhan, kami sepakat sehati. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu. Kami minta kasih karunia-Mu. Kami minta anugerah-Mu Tuhan. Sebab Tuhan berkata bahwa tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan sudah datang. Dan Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, bentengi dengan tembak api Tuhan. Tutup bungkus dari Tuhan. Aku perintahkan pasukan malaikat pedang api Tuhan yang berperang melawan kuasa kegelapan Tuhan. Aku perintahkan Tuhan malaikat Gabriel Mikael Tuhan, Engkau yang berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, orang-orang kuat, roh-roh teritorial, penghulu-penghulu di darat Tuhan. Langit pertama, langit kedua kami ikat, kami cabut, kami lempar keluar dalam nama Yesus. Lempar keluar dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa kegelapan kami tolak, kami putuskan dengan darah Yesus Tuhan. Nyala Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan Tuhan. Di mana ada roh Allah, di situ ada mujizat kesembuhan Tuhan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemenangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi terlepas di surga Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Urapi berkati Tuhan, hamba-Mu Punani Tuhan, sudah Kau tetapkan untuk sebagai song leader Tuhan. Urapi hamba-Mu, biarkan roh sukacita Tuhan yang memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran Tuhan. Layakkan hamba-Mu Tuhan. Urapi pimpin mulutnya Tuhan. Urapi hamba-Mu Pak Adi Tuhan. Dia setiap ketokan Tuhan. Urapi berkati Tuhan tangannya Tuhan. Urapi hatinya Tuhan. Dan dia melayani dengan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Satukan roh mereka Tuhan. Satukan hati mereka Tuhan. Dan mereka sepakat Tuhan, pada waktu mereka memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran Tuhan, hadirat Allah turun di tempat ini Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Urapi Tuhan, yang mana kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus Tuhan. Urapi Tuhan, dan kami percaya oleh belut-belut darah Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan bebaskan, yang mengalami jalan buntu Tuhan akan buka jalan, yang mengalami masalah persoalan Tuhan pulihkan Tuhan, dan duka cita mereka akan diubahkan menjadi sukacita kemenangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, yang mereka mengalami kesesakan dalam ekonomi keuangan Tuhan, pintu-pintu berkat dibukakan Tuhan, dan hujan berkat dicurahkan Tuhan. Berkati rumah tangga mereka Tuhan, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang rukun,
rumah tangga yang diberkati Tuhan. Dan apa menjadi cita dan kerinduan mereka Tuhan, pulang dari tempat ini mereka mengalami pembebasan Tuhan, mereka mengalami kemenangan Tuhan, mereka mengalami kesembuhan, dan mereka mengalami mujizat dan keajaiban daripada Tuhan, dan mereka ditetapkan untuk hidup dalam kemerdekaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Suci kuduskan kami semuanya Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Urapi Tuhan. Ada urapan sukacita, ada urapan sukacita, ada urapan kesembuhan, ada urapan mujizat, ada urapan pertobatan, ada urapan keselamatan yang Tuhan nyatakan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang hina-hina ini Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Amin. Ali Roh Kudus. Berfirmanlah Tuhan, penuh-penuh Tuhan di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu dahsyat dan ajaib Tuhan. Tuhan mendemonstrasikan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, sempurnakan Tuhan ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang siap melayani Tuhan katakan. Amin. Yes, siap melayani. Yang mana ini? Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya puji Tuhan, kita bersyukur kalau sore hari ini kita bisa kembali berkumpul di tempat ini. Satu hal yang perlu kita syukuri bahwa saat kita datang kepada Tuhan dengan sukacita, Tuhan akan kerjakan sesuatu yang lebih dari kita minta. Itu yang sedang Tuhan kerjakan atas kita. Amin. Kita akan mulaikan ibadah kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan, bersyukur buat segala kebaikan yang Tuhan kerjakan atas kami. Karena anugerah itu ada dalam hidup kami Tuhan, selalu melimpah atas kami Tuhan. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau
kami kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu itu mempesona kami Tuhan. Luar biasa Engkau, karena kami tahu bahwa anugerah-Mu itu luar biasa bagi kami. Terbukti hanya karena anugerah-Mu saja kami ada sampai hari ini. Kami bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk kami bisa mengangkat suara memuji Tuhan. Kalau kami mampu untuk bisa memuji-Mu saat ini, menyembah-Mu dengan segenap hati, kami percaya semua karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, anugerah-Mu tidak akan pernah berhenti dan sampai di sini. Di saat sampai nanti kami pulang, anugerah-Mu akan terus ada bersama dengan kami selamanya Tuhan. Dan kami percaya saat ini kami adalah orang-orang yang paling berbahagia, karena hari ini Kau akan berbicara kepada kami secara khusus melalui pujian, melalui penyembahan, melalui firman yang mungkin akan kami dengar. Dan kami percaya sore hari ini adalah ibadah yang luar biasa, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Berikan kami hati yang baik untuk bisa memuji Engkau dengan segenap hati. Berikan kami sukacita, berikan kami semangat untuk kami bisa berikan pujian bagi Engkau. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang selalu Kau berikan kepada kami, kesempatan yang baik yang selalu Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersama-sama mulaikan ibadah kami pada saat sore hari ini, dan kami percaya kami diberkati dengan ibadah kami pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur, dan kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Shalom. Saudaraku bersukacita? Ada sukacita? Ya, saudara, kalau hari ini kita ada di tempat ini, saudaraku percaya bahwa tidak ada satupun orang yang mudah untuk diajak beribadah. Benar ya? Oh, nggak gampang loh orang mau beribadah, itu nggak gampang. Ada jawaban lagi nih, saya sambil nunggu saya menghormati saudara kita ya. Orang beribadah itu, kalau saudaraku ada itu, ibadah itu ada sesuatu yang paling sulit dikerjakan. Lalu kenapa saudaraku bisa di tempat ini? Itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang taruh hatinya itu dalam diri kita. Kalau Tuhan tidak taruh hatinya ke kita, tidak akan ada tempat ini, beneran. Gak enak loh orang ibadah itu. Kalau mau jujur, saya ngomong sama anak muda di tempat yang di Kujung sana ya. Saya ngomong, saya tanya sama sekolah minggu juga, senengan mana nonton TV sama ibadah? Mereka rata-rata jawab itu sama. Enggak ada tuh yang jawabannya seneng ibadah, itu enggak ada. Enggak ada. Nah itu anak-anak sekolah minggu. Yang pemuda juga gitu. Hari Sabtu senengnya kemana sebenarnya? Lah malam minggu senengnya apa itu ya? Pacaran. Nah, lalu kenapa kalian bisa di sini? Saya bilang begitu. Kenapa? Karena Tuhan yang kerjakan itu. Kalau hari ini saudaraku ada, kok iso kangen ya sama perkutut? Padahal ada yang bilang begini, longgone gak enak watpos Pak. Oh iyalah, ada yang bilang begitu, longgone watpos ya. Oh, tapi kok diparani ya? Oh kok diparani ya? Ya karena memang Tuhan yang tarik kita, bukan karena apa-apa, tapi karena Tuhan. Kalau dibilang kenapa? Wah aku kangen buading gua, saudaraku udah kangen saya. Itu hanya nomor kesekian. Ya kalau saudaraku kangen Pak Gembala, apalagi kangen saya yang manis ini ya. Itu bukan karena saudaraku kangen, tapi karena Tuhan. Lalu aku ngomong kenapa? Kangen aku buadi, yang ada yang ngomong kangen buadi, aku seneng. Apalagi tadi banyak yang datang, buadi sakit ah. Banyak beberapa orang tanya, buadi sakit ah. Ya enggak, nanti saya mau bersaksi buat saudara. Kenapa saya sekarang kok kelihatan slim sekali? Ya, kok buadi kok agak, bukan agak ya, kurus sekali. Iya ya, iya. Nanti saya mau cerita saudara. Berat, pergumulan saya berat. Tetapi Tuhan, loh, buadi seluruh otak lah katanya gitu. Iya sakit loh, buadi seluruh otak dah. Loh, lah dipikir saya guyang-guyungin enggak pernah sakit otak saudaraku. Ya, tapi bukan kanker otak, bukan. Yang pada umumnya orang Malang bilang itu kalau lagi sumpek, sakit apa? Loro otak. Nah, gitu tahu ya? Tahu loro otak? Iya, nanti saya mau saksi buat saudara ya, biar tahu supaya biar enggak penasaran. Terus dibilang, "Wih, kelambine kok api?" Dikasih ini saudara. Mudah-mudahan yang kasih hari ini datang. Cuma sih yang kasih ini. Beneran?
saya diberkati banyak. Pak Gembala, mudah-mudahan ini datang. Beneran saya dikasih ini dan dibilang, oh baru pakai, aduh kok cantiknya buat dia. Ini ratu. Jemaat sini yang kasih, jemaat sini. Ya, ikan teri, orang tuku dan tidak tuku. Ya itu luar biasa. Nanti saya cerita kenapa saya kok sampai saya seperti ini. Tapi tetap Tuhan pelihara dan saya tetap sukacita. Lihat status saya tetap melayani Tuhan, tidak kendor sedikit pun. Saya tetap melatih tamburin dengan semangat. Ya, tetap ada saya kerjakan dengan sukacita. Meskipun ini sampai langsingnya gelem ya. Proses langsingnya ini saya yang tidak mau. Ya, kita percaya apapun yang terjadi, Yesus Allah kita yang hebat tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Siap memuji Tuhan? Ayo berdiri sama-sama. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Ayo kita berdiri. Kita pujikan karena hari ini hari yang terindah yang dari Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan dengan sukacita. Amin. Ya, ayo sama-sama. Yang tidak bisa ikuti saya. Ya, lagu ini lagu lama kok. Ya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasihnya Yesus jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Ya, sekali lagi. Yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasihnya Yesus jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Haleluya. Ada banyak rintangan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi rintangan itu tidak akan membuat kita akan jatuh. Saudaraku pernah lihat pacuan kuda? Lihat lomba kuda yang mencolok, kalau udah pacuan kuda tak itu? Yang kudanya lompat-lompat itu. Kan dikasih rintangan itu ya. Nah, kuda kalau nggak ada seperti itu, kuda itu nggak akan jadi hebat. Termasuk kita. Ada banyak rintangan yang Tuhan kerjakan, Tuhan izinkan, tetapi itu membuat kita kuat. Kaki kita akan kokoh berdiri. Amin. Kaki kita akan kuat berdiri bersama dengan Tuhan. Amin. Masih kuat berdiri kan? Oke, nanti kita duduk selama kok ya. Kita akan berdiri lagi. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Berapa lama sih kita di dunia ini? Hanya sebentar ya.
Bu. Ya. Jadi halo, jangan jagongan sendiri. Nanti kalau mau cerita, nanti saya cerita dulu. Kalau sudah cerita, silakan cerita. Tadi bilang saya mau cerita, boleh. Nah, cerita sendiri. Ya. Saudara, beberapa 2 tahun yang lalu saya pernah cerita kepada saudara bagaimana saya menghadapi pergumulan anak saya. Ingat saya pernah cerita itu kesaksian ya? Ada seberapa yang ingat ya? Sangat ingat ya. Saya berulang lagi. Dan puji Tuhan, semua nubuatan bahkan kesaksian apa yang disampaikan didapatkan dari Bapak Gembala dan tim waktu itu semua terjawab dengan baik. Semua terjadi seperti apa yang disampaikan tentang anak saya, tentang saya. Bahkan sampai wedus saya itu loh, Pak Gembala itu loh beneran. Mungkin itu hal yang sepele. Sampai piaraan saya, Pak Gembala itu pernah bilang begini, saya kok seperti lihat Bu Adi ikut, padahal Pak Gembala nggak tahu loh, saya belum cerita ke Pak Gembala kalau saya punya piaraan. Saya nggak pernah cerita. Bakal bentuk piaraan saya pun Pak Gembala nggak tahu waktu itu. Anak saya dengar langsung, anak saya dengar sendiri. Waktu itu Pak Adi masuk malam, kalau nggak masuk sore, karena baru-baru masuk waktu itu. Anak saya dengar sendiri. Waktu doa selesai kebaktian, selesai ibadah. Pak Gembala nggak tahu, saya juga nggak pernah cerita. Saya nggak cerita, dan setelah Pak Gembala cerita baru saya tahu. Pak Gembala tahu kalau saya punya piaraan itu. Dan terjadi, dan Pak Gembala bilang, aku kok saya lihat gambarnya ini ya. Kalau panggil saya Pak Gembala dulu, nggak pernah panggil saya Bu Naning. Nggak pernah. 2 hari dulu, dari pertama kenal saya sampai saya tempat ini diserahkan Bu Gembala dan saya bersama Ibu Gembala. Terus Bapak Gembala waktu lalu cukup lama ya Pak. Ada sama saya sama Pak Gembala, Bu Gembala cukup lama. Dan setelah itu Pak Gembala ada di sini dan cerita, dan itu terjadi semua, termasuk jodohnya, termasuk apa yang terjadi di tahun 2022 ya 2002 akan ketemu tahun ini katanya gitu, dan terjadi beneran. Termasuk piaraan yang saya, Pak Gembala bilang begini waktu selesai itu, dia bilang, kok seperti kamu hambanya kok dikelilingi kambing. Saya pikirnya Pak Gembala, saya ini akan buka penggembalaan ya, karena kan kudus itu kan cenderung domba-domba kan cenderung cenderung saya jadi gembala dan itu ya. Kok warnanya sampai plak, saya tuh kaget loh. Dikelilingi kambing, ya wedus lah gitu. Warnanya hitam putih. Tahu ya? PE wedus kambing PE itu loh, tahu ya? Yang besar itu loh. Tapi saya punya ini, yang saya punya ini peranakan, bukan asli PE-nya. Saya enggak cerita, persis warnanya bilang betul. Ya saya sampai kaget. Nah, pikirnya Pak Gembala kalau lihat domba, lihat itu kan pikirnya itu apa? Itu saya akan buka penggembalaan lagi, terus saya bisa itu datang jiwa-jiwa. Dan ditangkap beneran. Saya ngomong, saya dalam hati waktu Pak Gembala, saya bilang, Pak, saya memang benar-benar punya piaraan ini Pak. Saya baru ngomong ke Pak Gembala, lu ya tambahnya, iya tak tunjukkan fotonya langsung. Ini Pak punya saya gini. Itu baru pertama saya punya. Belum beranak, belum apa. Saya kok banyak gitu loh hambanya. Dan benar di tahun itu juga empat-empatnya betina itu bunting semua gitu loh. Empat yang ada cerita, dan singkat cerita memang terjawab lah, singkat cerita seperti itu. Berjalan dengan waktu, ketika saya sudah selesai mantu, biasanya kalau orang punya mantu itu kan senang ya. Oh sebenarnya udah mantu, selesai tugasnya, terus punya cucu, ya. Kalau sudah kota cucuku ganteng, kalau lihat di saya, oh kayak mbae beneran. Kayak mbae. Kalau sudah aku lihat cucu saya, sudah aku lihat cucu saya. Ganteng beneran, saya enggak ngecap. Nanti kalau kepengin tahu beneran, wadin di fotonya, tak tunjukkan. Ganteng beneran. Nah, berjalan dengan waktu, saya berjalan, ya namanya hidup itu harus berjalan. Sudah aku tahu, dan beberapa saat kemudian, awal Juli sampai Agustus kemarin. Jadi kalau sudah aku lihat saya Juli sampai Agustus kemarin, saya bisa gembuyu yang parah-parahnya.
Ya, saya tidak bisa sampaikan secara vulgar di sini apa yang saya hadapi. Itu beban saya, beban berat. Bapak Gembala pun tidak tahu. Bapak Gembala sangat tidak tahu. Saya memang berusaha tidak kasih tahu. Saya memang berusaha untuk saya bisa kuat. Saudaraku tahu, yang saya hadapi itu tidak pernah saya duga, di luar pikiran saya, di luar apa yang ada. Agustus awal itu adalah bulan yang sangat membuat saya harus menerima keadaan yang membuat saya seperti saya tuntut harus pelayanan. Saya harus kerjakan suatu tugas pelayanan saya, dan saya tidak boleh memperlihatkan keadaan situasi apapun kepada jemaat. Saya nggak boleh kasih tahu, dan yang tahu itu cukup saya, Pak Adi. Hanya cukup itu saja, saya pilih begitu. Saudara, begitu beratnya sampai saya itu bilang begini, Tuhan, kalaulah boleh, saya pulang bulan ini. Kalaulah boleh, Tuhan percepat saya pulang. Biasanya kalau saya ngomong seperti itu, saya lontarkan dan Pak Adi dengar. Kalau Pak Adi ngomong itu biasanya, aku nggak siap mau tinggal. Seperti itu. Tetapi saya batin dengan harapan katanya, kalau permintaan itu dibatin katanya lebih sakti, lebih dijawab. Karena saya memang sudah tidak kepingin hidup. Saya kepingin pulang, saudara. Saya tidak lelah di pelayanan. Ambil tisunya. Saya tidak lelah di pelayanan. Lama-kelamaan saya berkata begini, Tuhan, kok berat ya? Kalau saya menghadapi jemaat, menghadapi sesuatu apapun. Tuh pas-pasan eyeliner berangkat nangis gini rontok ya. Saya kalau mungkin menghadapi jemaat, menghadapi apapun, Pak Adi tahu hidup sama saya 33 mau 34 tahun. Saya sama Pak Adi sudah hampir 34 tahun. Pak Adi tahu saya pelayanan, keadaan apa saya pernah, mungkin saudaraku pernah ada yang membaca, Cik Ana sering baca satu saya. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kasihku kepada Tuhan. Penderitaan, kesengsaraan, mungkin Cik Ana baca itu. Enggak ada, itu sudah menguatkan saya. Karena keadaan saya benar-benar sedang di bawah. Jadi kalau saudaraku bilang jangan dikira saya ketawa, saudaraku saya enggak sakit otak. Agustus awal kemarin itu parahnya sampai akhir kemarin, sampai detik hari ini. Saudaraku tahu saya bilang, Tuhan, aku enggak kuat. Saya enggak pernah lelah masalah pelayanan ini, tidak disangkut pautkan dengan pelayanan, saudara. Ini masalah keluarga saya pribadi, jadi tidak ada sangkut pautkan, dan saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dan dari situ saya berjalan, saya hanya bisa berkata tanya akhirnya kemarin itu waktu perjamuan kudus yang pertama, terus perjamuan kudus yang kemarin, saya itu benar-benar bulan kemarin waktu Agustus itu, Tuhan hanya minta begini, lakukan bagianmu. Saya dapat itu kemarin waktu Pak Ahmad sampaikan itu, lakukan bagianmu, selebihnya aku yang akan bertindak. Saudara, sampai hari ini saya masih dalam pergumulan. Saya hanya melihat bahwa Tuhan itu, bilang begini, saudaraku, saya kalau berhadapan dengan jemaat dalam pergumulan pelayanan, mungkin saudaraku tidak sama dengan saya bisa menghadapi, saya bisa lewat itu, saya akan berusaha tegar untuk kerjakan semua, saya hanya pandang Tuhan. Tapi lewat kena anak, saudara, kalau sudah kena anak, aku lagi kena iki ya, saudara. Saya kalau kena pergumulan dengan beliaunya, orang tidak akan pernah tahu. Jadi jangan dikira saya sama Pak Adi ini nggak pernah gak sopoan. Ini beneran, saudara. Jangan dipikir saya nggak pernah, saya nggak pernah berantem, saya nggak pernah sopoan. Dalam keadaan berantem pun nggak sopoan, saya tetap pelayanan sama Pak Adi. Dan jemaat nggak tahu, tetap mimpin paduan suara, itu latihan keliru kuncinya, segitu, padahal nggak sopoan. Sampai di rumah nggak sopo mana. Ini ada orangnya, saudara. Beneran, tanya Pak Adi.
kebanggaan. Tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa tidak ada satupun yang bisa menghalangi saya untuk bisa saya mengerjakan pelayanan. Sudah aku tahu, bahkan pernah sudah aku, Pak adikku turun di kursi, ya. Aku turun di kamar, tak jarno, bahkan melungker deh, aku gak ngurus. Bukan berarti saya tidak cinta sama dia. Kalau dia nggak cinta, gak 34 tahun sama beliau, nah ya. Tapi ketika menghadapi anak, ya harus menghadapi anak, harus menghadapi ya apa ya? Kalau masih bayi, kalau sak podo putune sapa? Si anak digendong selendang, dijejeli susu. Tapi kalau sudah menghadapi anak sudah dewasa, punya rumah tangga sendiri, ngomong keras, jare kasar nang anak, iya kan? Mau ndak ngomong iku nang ati rasane hancur, ya kan? Mau ndak ngomong ini rasanya, kalau Pak Gembala belum pernah ngalami anak segede. Saya itu, makanya saya bilang, kalau hanya ngadepi Pak Adi, selesai nggak nyopong ngomong. Ketika hati sudah mulai disentuh sama Tuhan, aku nggak senang loh omonganmu tadi. Aku nggak senang, selesai. Ya kan? Minta maaf, rangkulan lagi, bubuk bareng lagi. Loh iya kan? Tetapi kalau ngadepin anak yang sudah berumah tangga, sudah dewasa, ketika ada benturan, saudaraku terjadi apa? Iso ngomong. Saya tanya kepada orang-orang yang lebih tua dari saya, yang sudah berpengalaman, punya mantu, punya cucu, yang sudah punya anak dewasa. Bisa seenaknya ngomong sama waktu anak kita masih belum dewasa? Gak bisa. Sing dirasakne apa? Sing dirasakne apa? Siapa sing ngomong tadi itu? Loro hati. Kenapa sakit hati? Ngomong nggak bisa, nggak diomong itu ketok moto, digawe merem terbayang-bayang di mata, ya kan? Seperti itu. Saya seperti hari ini, tapi saya bersyukur kepada Tuhan dari peristiwa demi peristiwa yang terjadi, bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan saya. Ada banyak lah hiburannya, saudara. Ada banyak hiburan, lihat keadaan jemaat, lihat jemaat yang di sini hari-hari minggu pertama kemarin, Jumat kedua kemarin. Padahal sudah aku tahu itu saya sedang hebat-hebatnya sampai beberapa minggu sampai sekarang. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Jeleknya saya itu kan ada ya, orang kalau lagi pergumulan doyan makan. Ada ya? Wong punya masalah, sedang sumpah, sedang mengalami pergumulan, doyan makan turu tok. Lah saya ini loh, tipe orang bukan kayak begitu. Oh, mikir tok. Gak doyan makan, gak bisa merem. Gak bisa merem. Iya. Sampai saya ngomong sama Mbak Adi, iki diobati apa ya? Saya bisa merem ae. Saya minum darah tinggi, obat darah tinggi sampai 2 kali minum. Dosis 10 gram, 10 mili sampai 10 mili. Gak mempan, saudara. Gak mempan. Lah mau mempan gimana? Mau ini melaku, hati ini melaku, di merem-merem ndak bisa turu. Gak bisa merem, ndak bisa makan sampai sekarang. Rasanya itu kayak apa? Makan ini seperti apa ndak bisa sampai sekarang. Tetapi Tuhan tahu. Kok Tuhan pasti berikan kekuatan saya untuk saya tetap melayani sampai hari ini. Banyak hal yang saya kerjakan dan Tuhan melakukan sesuatu. Kalau nggak pakai, nggak ada yang tahu, saudara. Tetapi saya bersyukur, yang membuat saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan izinkan semua terjadi. Itu tadi saya gambarkan seperti seekor kuda yang sedang dilatih untuk melompat satu rintangan dan membentuk kaki kuda itu akan menjadi lebih kuat. Dan saya percaya di dalam nama Yesus ada hal yang terbaik yang sedang Tuhan kerjakan buat saya dan juga buat saudara. Amin. Bantu doa saudara, bantu doa saya supaya saya bisa tetap kuat
terlintas pikiran mau pulang, kadang-kadang muncul bukan pulang ke Semen atau Mangko Jajar, pulang sampai mungkin Anda baca ya, kepengin pergi saat doa-doa itu maksudnya bukan minggat, saudara. Kalau mungkin sudah aku buka itu di status saya bukan mau minggat itu, saya kepingin pulang. Sampai ada orang-orang yang bilang, mau kemana Bu Adi, mau kemana Bu Naneng, gitu yang di Semen bilang, mau kemana, ojo jauh-jauh Bu, anak saya masih butuh ibu. Arek tambah nama ditinggal Bu si An gitu ya. Itu semangat saya, makanya saya bilang penyemangatku buat panjang umurku itu berusaha menguatkan diri saudara. Dan saudaraku jangan dikira saya ada di tempat ini, saudaraku juga, Bapak Ibu Saudara, itu hiburan saya untuk saya tetap panjang umur. Semangat saya untuk saya tetap ada di dalam keberadaan yang sampai hari ini ada. Ya, jadi kadang-kadang kalau saya pasang saudaraku di tempat di status saya, itu saya sedang menyemangati saya melalui Bapak Ibu Mbah-mbah tempat ini, dan saya semangat di situ. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih percayakan saya bersama dengan orang-orang yang bersama dengan saya saat ini. Ya, tetap bantu doa saya supaya saya lebih mampu lagi untuk melewati semuanya. Saya bilang langsingnya mau, ya. Langsingnya mau, proses langsingnya ini saya yang tidak mau saudara, beneran saya tidak mau, tapi saya percaya, dengan iman saya percaya Tuhan punya rencana yang baik. Dengan mengimani pujian ini saudara, saya sangat mengimani pujian ini, karena itu mungkin kekuatan buat saya. Begitu juga dengan saudara semua, Bapak Ibu, Mbak-mbak yang dikasihi Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun permasalahanmu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dalam nama
yang sanggup memulihkan saudara dan saya. Nama Yesus yang memerdekakan jiwa roh tubuh saudara. Nama Yesus yang sanggup engkau keluar menjadi umat pemenang, lebih daripada pemenang. Hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan saudara dan saya. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun kesesakanmu, apapun penderitaanmu, percayalah bahwa Tuhan melihat. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong saudara dan saya. Tapi Tuhan berkata, tetaplah percaya. Tetaplah percaya, tetaplah beriman. Sebab itulah yang Tuhan mau bagi anak-anaknya yang mengalami proses di dalam kehidupan. Percayalah di balik proses kehidupan saudara dan saya ada sukacita kemenangan. Duka citamu akan diubahkan menjadi sukacita kemenangan. Pada waktu engkau masuk di dalam awan kegelapan, masuk dalam mendung, bahkan itu hujan, lihat, fokus kepada Tuhan. Di depan sudah ada pelangi kasih. Di depan sudah ada pelangi cinta. Di depan sudah ada pelangi kemenangan. Imani, percayalah, di balik ini semua Tuhan punya rencana yang indah. Sebab Tuhan berkata, Yeremia 29:11, kita tahu rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sebab Tuhan memberikan masa depan penuh harapan. Percayalah, imani. Itulah janji Tuhan bagi orang yang beriman dan percaya. Jangan putus asa. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada proyek Tuhan besar yang Tuhan percayakan. Ada berkat besar yang Tuhan percayakan. Ada promosi yang Tuhan percayakan. Engkau tidak bisa melihat, tapi Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk masa depan. Terkadang di dalam perjalanan duri dalam daging, itu Tuhan izinkan. Yang menggocok kamu bukan orang luar, tapi yang menggocok kamu adalah anakmu sendiri, keluargamu sendiri, bahkan suamimu, bahkan istrimu. Itulah salib yang Tuhan izinkan supaya engkau sungguh-sungguh lebih melekat dan mendekat kepada Tuhan. Sebab di dalam proses itu engkau akan mengalami proses peninggian, promosi. Saya lihat ada promosi. Mengalir. Aku tahu bebanmu. Aku tahu terkadang kau berkata, Tuhan aku tidak kuat. Tuhan aku tidak mampu. Tuhan sudah cukup. Tapi hari ini Tuhan berkata, semua perkabunganmu akan diubahkan menjadi sukacita kemenangan di dalam nama Yesus. Ini waktunya pemutar balikan keadaan. Engkau tidak melihat secara mata rohani. Engkau melihat ada pelangi kasih, ada sukacita, ada kemenangan, ada jalan keluar, ada kelepasan, ada pembebasan, ada kemerdekaan yang Tuhan janjikan. Tuhan lembutkan hatinya, sadarkan hatinya Yefta. Aku percaya keluarga ini adalah keluarga yang baik, keluarga yang takut akan Tuhan, cintakan Tuhan. Kami percaya di balik ini semua ada maksud dan tujuan Tuhan mulia. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku mengasihi. Lihat,
ada pelangi kasih. Ini waktunya tahun rahmat Tuhan sudah datang dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, full anointing, aku lepaskan shalom, damai sejahtera melimpah dalam pikiran hatimu. Kau lihat, ada kelegaan, ada kelepasan, ada kemenangan. Touch, terima. Mengalir, 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 mengalir. Semua luka hatimu, semua luka hatimu, kepahitan, sakit hati, kecewa, dibalut, kami cabut sampai seakar-akarnya. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Roh intimidasi, keluar dalam nama Yesus. Roh putus asa, keluar dalam nama Yesus. Keluar, lepas, lepas. Darah Yesus, darah Yesus mengalir, mengalir, mengalir. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada mujizat Tuhan. Kuduskan Tuhan pikirannya. Kuduskan Tuhan pikirannya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku mengurapi kemudian dalam nama Yesus. Kuduskan Tuhan pikiran hati jiwa roh tubuhnya dengan darah Yesus Tuhan. Sebab Engkau dipanggil untuk dimerdekakan, tapi jangan lagi berbuat dosa, untuk berbuat dosa lagi. Tapi layanilah dengan kasih, sebab kasih itu akan memerdekakan jiwa roh tubuh. Dalam nama Yesus. Roh intimidasi keluar dalam nama Yesus. Touch, mengalir, keluar, lepas, 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 mengalir, mengalir dalam nama Yesus. Kuduskan Tuhan, urapi berkati Tuhan. Aku lepaskan shalom, damai sejahtera Allah melampaui segala pikiran hati. Di dalam nama Yesus, jiwamu tenang, jiwamu tenang, jiwamu tenang, pikiranmu tenang. Kenapa hatimu tertekan? Kenapa jiwamu gelisah? Itu yang saya dapat. Di dalam nama Yesus, darah Yesus mengalir Tuhan. Hari ini Engkau sudah dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan dalam nama Yesus. Dengan ditebus dengan darah Yesus yang mahal, dengan darah Yesus yang mahal. Tutup mulut dari Tuhan dalam proteksi perlindungan Tuhan, dalam kasih-Nya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.